kita hargai, kita anggap biasa saja. La ya'rifu qadra sihah, tidak akan tahu nikmat sehat ini kecuali orang yang sakit. Wa la ya'rifu qadral hayah, tidak akan tahu nikmat mahalnya hidup ini kecuali orang yang sudah meninggal dunia. Tidak tahu nikmat orang yang Allah berikan ketenangan kecuali mereka yang Allah uji dengan masalah. Jadi saat Allah berikan nikmat, maka gunakan nikmat itu untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nikmat yang luar biasa. Ramadan masih memberikan anugerah kepada kita, karena Ramadan datang. Ramadan dhaifukum karim, tamu kita yang agung dan mulia. Kalau kita memuliakan Ramadan, maka kita akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menghinakan Ramadan, maka kita menjadi orang yang terhina. Na'udzubillah min dzalik. Allah tidak butuh dengan kita. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan amal kita. Allah tidak butuh dengan semuanya. Namun kitalah yang butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang masih maksiat di Ramadan, tidak mau salat, tidak mau puasa, tidak mau melakukan kewajiban, Allah tidak rugi sedikit pun, tidak berkurang kemuliaan Allah. Dan kalau seandainya kita taat hebat luar biasa, semangat beramal saleh, tidak menambah kemuliaan Allah sedikit pun, karena kebaikan itu untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berjuang untuk kita, menyelamatkan diri kita, membuat kita insyaAllah termasuk orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Idza aradallahu bi'abdin khairan, ketika Allah menginginkan seorang hamba itu menjadi hamba yang baik, maka apa kata Imam Al-Qurtubi? 3 tandanya. Pertama, faqihan fid din, Allah akan jadikan dia hamba yang faham ilmu agama. Dan saat Allah ingin kita jadi hamba yang baik, tandanya kita diberikan pemahaman tentang agama, jadi orang alim, au muta'allim, atau jadi pelajar, au mustami'an, atau menjadi pendengar sejati. Maka ini tanda-tandanya. Jadi bukan tanda orang baik itu yang banyak ibadahnya, yang luar biasa salatnya. Yang pertama yang dilihat adalah ilmunya. Karena ada orang beribadah tanpa ilmu. Wa man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ibadahnya mantap, hebat, luar biasa, tapi tanpa ilmu, tidak didasari dengan ilmu, mardud, tertolak, tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ibadah ini ada syarat sah dan ada syarat qabul. Syarat sah dari mulai syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, semua yang ada dalam ibadah tersebut maka harus dilakukan semuanya. Dan ada syarat diterima. Apa itu? Pertama, muwafaqatus syar'i, sesuai dengan aturan syariat. Yang kedua, ada ikhlas di hati. Maka ini luar biasa, ibadah kita harus selalu kita tingkatkan, meningkat, karena Allah inginkan kita menjadi hamba yang memperbagus amal. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsan, yang paling baik, bukan yang paling banyak, bukan banyak-banyakan, tapi berusaha untuk semakin baik. Karena ada orang ibadahnya banyak tapi tidak baik, maka kita meningkat kalau bisa banyak dan baik pula. Baik ibadahnya, karena kita semua harus mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di faqihan fiddin, maka nikmat Allah mampukan kita hadir majelis ilmu, nikmat dari Allah, anugerah. Kenapa? Karena bisa jadi dengan majelis ilmu ada sesuatu hal dalam ibadah kita yang mungkin salah, yang mungkin tidak sesuai, maka kita pun perbaiki, maka itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nasihat itu untuk yang ceramah maupun yang dengar ceramah. Ada yang dengar ceramah, yang ceramah pun itu dapat nasihat dari ceramahnya. Jangan sangka al-alim wal muta'alim syarikani fil ajar. Yang ngajar, yang ceramah, dan yang dengar ceramah sama-sama dapat pahala. Alhamdulillah. Cari pahala, pahala yang berlimpah ruah. Masya Allah. Terkhusus di Ramadan, masjid-masjid ramai. Ba'da subuh ada kajian.
Tarawih ada kultum, zuhur ada, Masya Allah majelis juga. Nikmat, anugerah. Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Futihat abwaabul jannah. Allah bukakan pintu syurga. Kata para ulama, Allah mudahkan untuk melakukan amalan-amalan ahli syurga. Beramal kita mudah. Kalau ada Ramadan, Masya Allah, jangan majelis ta'lim subuh, sholat subuh aja kadang kesiangan ini. Di luar Ramadan. Ramadan alhamdulillah, sahur asal mau tahan aja, tahan mato, jangan mejem dulu. Habis sahur jangan mejem, perut kenyang mejem wassalam. Tahan aja bentar, ngantuk berat, tahan aja, ganjel di ujung Lembang. Kalau ada lidi ganjel, dah katik batang sapu aja. Tahan sebentar aja, nikmat. Majelis ta'lim luar biasa, anugerah dari Allah, raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah taman surga di dunia. Mudah-mudahan kita semua Allah kumpulkan di dunia di taman surga dan nanti kumpul di taman surga hakiki di akhirat. Amin ya rabbal. Terus meningkat. Jangan pernah merasa berilmu. Jangan pernah merasa punya, jangan pernah merasa ada. Karena saat kita berilmu, kita harus tetap merasa tidak punya apa-apa. Kata Imam Ibn Mubarak, al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu ini 3 jengkal. Pertama, wa man nakhara fi silbil awal, masuk jengkal pertama takabbara. Dia akan sombong. Kalau baru belajar ilmu, dia akan merasa dialah yang paling hebat, dialah yang paling sempurna, dialah yang paling baik, semua yang paling dia. Kalau baru belajar ilmu, mulai lihat jamaah, hati yang benar galau jamaah ini. Baru belajar Quran dikit, bacaan aku lah paling mantap di sini. Baru belajar fikih dikit, mulai hati yang benar, sholat di sini, Masya Allah. Aku inilah sholat yang langsung naik ke langit ini. Na'udzubillah. Baru belajar ilmu, akan timbul kesombongan di hati. Hati-hati. Kalau dengan ilmu buat kita sombong, dengan ilmu buat kita merasa punya, merasa tinggi. Na'udzubillah. Allah inginkan kita semakin berilmu, semakin merasa tidak tahu. Wa man dakhara fi tsani, masuk di jengkal yang kedua, tawadhu, rendah hati. Masya Allah, tidak segan, tidak sungkan mendengar nasihat dari orang lain. Itu tanda hati yang bersih. Karena orang yang paling berat dengar ceramah itu adalah yang pertama penceramah. Nah, itu penceramah tuh berat dengar ceramah. Aku ini biasa ceramah, ngapa diceramahi pagi ini? Berat itu, bergolak di hati ini. Masya Allah. Maka kalau ada ustaz yang sering ceramah, dia mau dengar ceramah, itu sangat mantap itu. Kenapa? Karena dia mau merendahkan hatinya. Merendahkan hati, mungkin ilmunya lebih tinggi, mungkin apa yang dia punya lebih banyak, tapi dia merasa tidak punya apa. Maka pesan guru kita, kalau kau dengar nasihat, sudah 100 kali kau dengar nasihat itu, anggap baru 1 kali. Agar kau terus mengambil hikmah di dalamnya. Kadang satu ilmu, tapi hikmahnya, berkahnya bisa berbeda-beda. Kan luar biasa. Maka ilmu itu terus kita nikmati. Bukan hanya untuk menambah ilmu, majelis ta'lim, tapi untuk mencari pahala yang berlimpah ruah. Gimana kita mau dapat pahala yang besar, yang luar biasa? Kata Nabi SAW, ya Abu Dzar, ya Rasulullah, la antaghluwa fata'allama babun minal ilm khairun laka min an tusalliya ala rakaat. Kau belajar 1 bab ilmu agama, kau pahami, kau pelajari, itu lebih baik untukmu daripada kau salat sunnah 1000 rakaat. Allah, ini pahala tambahan kita. Masya Allah. Kita kalau nak salat sunnah, 1000 rakaat, jauh nak 1000 rakaat. Salat tarawih lagi mengas. Itu salat tarawih. Berapa rakaat kita? 11, alhamdulillah. Kalau imam agak panjang dikit, mulai berutuan. Lama imam ini, Masya Allah. Nah itu yang lain tuh, sebelum masuk ke masjid, sebelum datang ke masjid, ngintip jendela dulu. Siapa yang datang hari ini? Nyengok yai itu datang, lama yai itu lain. Masjid lain bela yang cepat. Kita sholat 11 rakaat aja, Masya Allah. Kadang berat, padahal tidak lama. Tidak ada orang sholat tarawih 3 jam, 4 jam, tidak ada. Masya Allah. Insya Allah kalau sholat ustaz yang imam 3 jam, besok jadilah ustaz sekali nih. Tak usah datang lagi besok ya. Pegel kalau kami ini. Oleh asli ini baru sholat mungkin 11, 23, 26. Sholat tarawih, Masya Allah.
1000 rakaat. Oh, berat. Namun kita bisa ngambil kemuliaan itu dengan duduk di majelis salim. Alhamdulillah.